Halo semuanya, balik lagi. Pokoknya sehat terus, lancar juga kegiatannya, lancar juga rezekinya. Dan sekarang masih mengenai Roy Suryo CS, khususnya Roy Suryo. Mungkin teman-teman udah pada bosan ya mendengar nama Roy Suryo atau melihat Roy Suryo. Tapi ya gimana lagi? Orangnya muncul terus di media dan memberikan pernyataan-pernyataan lagi. Apa yang dilakukan oleh Roy Suryo ini semakin mendapatkan banyak respon dari mulai senior, politisi, ahli forensik, dan yang lainnya. Salah satu pernyataan Roy Suryo adalah dia itu ingin menguji ijazah Pak Jokowi di laboratorium forensik yang netral, misalnya di luar negeri, yaitu di Singapura. Nah, itu mendapatkan respon ya di sebuah acara televisi. Ada sebuah momen di mana membicarakan tentang Roy Suryo. Jadi ketika Roy Suryo minta diuji di luar negeri, ini dibahas. Kita akan lihat videonya. Bahkan ada seniornya Roy Suryo yang memang sudah mual mendengar nama Roy Suryo. Kemudian selain itu, bahkan ada orang yang meramal Roy Suryo nanti akan seperti apa. Percaya tidak percaya, ini menarik untuk disaksikan, makanya kita langsung saja lihat videonya. Nah, kemarin kan kepada saya penasihat hukumnya mengatakan bahwa yang dibawa Pak Jokowi ke Polda Metro itu adalah ijazah asli yang tidak dilaminating. Betul. Dan ya, siap untuk diperiksa termasuk laboratorium forensik. Komentar Anda gimana, Mas? Bagus, ya memang harus. Nah. Dan kalau saya boleh menyarankan ya, kita harus tunjuk laboratorium forensik yang netral dan independen. Di dalam konteks ini menurut Mas Roy ya gimana? Mungkin Singapura. Gitu loh. Karena apa? Karena ya Pak Rismon itu yang bilang jangan mau diperiksa oleh laboratorium internal sini gitu, karena dalam kasus Jessica dia gitu, itu direkayasa nanti buktinya. Oke, ya udah, kita nanti bisa request, kita nanti bisa minta, atau mereka juga menghadirkan pakar telematika atau misalnya ahli forensik yang lain, ya nggak apa-apa, kita adu ilmu aja. Saya tadi yang terakhir adalah ini kan mau dibawa seharusnya di pemeriksaan di luar negeri begitu, di luar Indonesia. Mungkin ada faktor-faktor untuk menguatkan dan lain sebagainya. Tapi ada perbedaan yang signifikan tidak sih apa yang dilakukan oleh kepolisian kita? Nah, kita dengarkan. Di luar negeri, seandainya itu betul terjadi. Beda musim kali Mbak. Alias sedih-dihin kali kalau di sana. Nggak, intinya adalah yang seriusnya. Sama aja berarti ya. Beda musim. Ini saintifik, di mana ilmu saintifik ya pasti teori sama, satu. Dan kepolisian kita maupun praktisi kita yang profesional, yang swasta itu sudah berstandar internasional, bersertifikasi internasional, menggunakan software sama hardware yang sudah standar internasional, sudah ada pakemnya semua. Jadi dan kita kebetulan misalnya bukan ngebelain masing-masing pihak, tapi kalau pertanyaan tadi berarti kita compare dengan penegak hukum kita. Penegak hukum kita udah cukup lama mengapply atau menggunakan ilmu digital forensik untuk scientific investigation mereka. Jadi kalau dirasa memang alasannya luar negeri untuk agar lebih objektif ataupun lainnya, itu banyak kok pembuktian dilakukan oleh pihak ketiga yang netral gitu ya. Misalnya khawatir dengan kepolisian, mereka pun juga bisa meminta pendapat yang sama, misalnya ahli yang lain kan mereka gunakan, ataupun mereka mau bawa dari luar pun saya yakin pasti sama hasilnya. Hasilnya sama ya? Ilmunya sama. Tadinya ijazah palsu atau skripsi palsu apa-apa dan sebagainya. Lihat laporannya gitu. Kalau seandainya dia menyebutkan bahwa ini skripsinya palsu, ya pasti polisi nanti akan nyari skripsi di sana. Oh, skripsinya Pak Jokowi dulu gimana, yang lain-lain gimana. Oh, tanya dosennya di sana, yang tahu skripsinya Pak Jokowi benar itu ya hanya yang pegang arsip yang di perguruan tinggi di sana. Nggak bisa kita tanya sama Pak Jokowi asli pasti asli, tapi kalau dari orang-orang yang masih hidup di sana kan itu gitu. Nggak perlu pakai digital lagi kalau kayak gitu. Ini kan produk itu sekali lagi ilmu baru bagi saya, itu analog gitu. Kalau produk itu kayak gitu ya nggak perlu dibuktikan untuk digital. Yang perlu dibuktikan digital itu adalah membuktikan apakah benar-benar tuduhan ijazah palsu itu ada apa tidak gitu. Atau dia memproses pakai digital forensik, proses daripada bukti yang palsu. Dipaksakan seakan-akan ini bukti asli, kemudian dibandingkan. Nah sekarang kan ijazahnya Pak Jokowi udah masukkan nih, ini ada pembandingnya. Baru sekarang kan bisa dibandingkan dengan aslinya. Kan gitu kan bisa dipredik dari sekarang.
Berarti kalau dia dulu melihat ada kelainan-kelainan, ya pasti ini dulu diambil dari barang-barang yang sebetulnya tidak benar, tidak asli untuk dicarikan pembanding dengan yang aslinya. Gitu. Nah itu dia teman-teman penjelasannya tadi mengenai uji digital forensik. Gak perlu jauh-jauh ya, karena di Indonesia itu sudah berstandar internasional. Tadi dijelaskan seperti itu. Jadi ketika menyebut nama itu pada situasi terkini itu mual jadinya perut ini. Walah. Orang nyebut nama itu, aduh. Kelakuannya tuh mau buat Bang Darmita merasa bersalah nggak sih? Karena pertama kali yang mengajak Roy Suryo ke kancah politik. Sampai dia kemudian Senior Bang, Pak itu kan Darmizal. migrasi berpikir gitu ya. abang nggak boleh berkontemplasi terlalu jauh untuk menyatakan bahwa menyesal membawa orang ini, tidak. Dia masuk dulu kita ajak karena dia memang punya talenta dan dibutuhkan untuk partai modern seperti Demokrat ini keahliannya dia di bidang telematika. Itulah yang membuat pikiran utama ketika saya mengajak Roy untuk pimpin ke departemen telematika ini, departemen Kominfo ini. Dan alhamdulillah dia bergabung ketika itu, sehingga dia menjadi anggota DPR dan kemudian menjadi menteri, menggantikan saudara Andi Alfian Malarangeng. Tapi begini dah, dalam kepemimpinan itu kan ada prinsip yang kalau biasanya kita melihat orang menganalogikan begini. Pemimpin itu ibaratkan seorang kafilah dengan anaknya yang membawa seekor keledai. Iya. Lewat manapun dia dianggap salah. Ketika dia berjalan seiring dengan keledai dan hanya menempatkan barang di keledainya, orang akan bilang, ini kamu ini fulan. Keledai itu untuk membawa kamu dan anak kamu. Bukan hanya barang. Saya paham nih ceritanya. Dia naiklah, dia dan anaknya di atas keledai. Lewat desa lain, dihina lagi. Keledai yang kecil, kamu naiki dengan barang dan anak kamu. Sangat zolim kamu, katanya. Dia turun dari keledainya, barangnya dia panggul. Anaknya dibimbing, lewat lagi desa lain. Apa katanya? Bodoh betul kamu ini. Keledai kamu gak kasih barang, kamu panggul barangnya, anak kamu bimbing. Jadi pemahaman dari seorang pemimpin itu adalah demikian adanya. Selalu saja dianggap salah. Terutama oleh para pembencinya. Prof, singkatannya adalah tim tolak ijazah palsu, usaha nggak punya malu. Saya tuh Dari itu Prof Mahfud. mengada-ada karena tiba-tiba mengatakan saya mempengaruhi pengadilan karena mengomentari kasus dia sedang berjalan. Saya nggak peduli kasus dia, nggak pernah nyebut. Belum baca isi gugatannya. Nggak juga. Saya nggak baca untuk apa. Itu kan menurut saya perkara kecil segini kalau itu. Karena segini lah. Karena segini. Sehingga saya nggak pernah tertarik. Saya nggak pernah bicara soal dia kok dia tiba-tiba nuduh perkara dia akan ditolak. Saya ingin tanya di mana saya ngomong itu, kapan, dan dalam bentuk lisan apakah tulisan? Nggak ada, dicari. Nah, oleh sebab itu saya berbicara soal hal yang mungkin dia GR bahwa saya mengomentari dia merasa sudah begitu hebat. Saya bicara hal yang lebih umum tentang bukan umum, khusus tapi khusus gugatannya. Si TPUA, aktivis ulama itu, ulama dan aktivis itu yang Egy Sujana dan Rizal Fadilan. Bicara begini di media, saya nih gugat sudah ditolak di PN karena apa, katanya tidak berwenang gitu. Padahal itu gugatan kami cabut. Tuh. Lalu saya komentari, ya memang pengadilan negeri nggak bisa dong mengadili perdata soal ijazah. Apa coba ya kan? Misalnya saya mau berkara Mas Andusku, ijazah Anda palsu kok dibawa ke perdata. Apa kerugian saya? Kan kalau saya gugat Anda, kan saya gugat karena ijazah saudara palsu, Anda harus bayar ganti rugi ke saya, kan itu kalau perdata. Mestinya soal perjanjian. Iya kan, perjanjian. Saya bilang pasti ke pengadilan akan menyatakan NU tidak berwenang. Dia bilang, saya sama sekali nggak tahu kalau ada kasus orang yang bernama siapa, Taufik. Makanya saya ingin memprediksi bagaimanakah nasib Roy Suryo terkait dari proses hukumnya nanti. Terkait proses hukum, bisa hukum, membuktikan bahwa dia tidak bersalah ataukah sebaliknya.
bagaimanakah nasib Roy Suryo terkait dari pelaporan Pak Jokowi. Ada simbol 6 cangkir. 6 cangkir ini adanya masalah di masa lalu yang pada akhirnya berujung di mana Pak Jokowi melaporkan Roy Suryo terkait dari permasalahan ijazah palsu, di mana Roy Suryo ini sudah bisa dibilang menjadi kompor ya terkait dari dugaan ijazah palsu tersebut, walaupun dari beritanya dia merujuk pada sebuah unggahan seseorang yang pada akhirnya dia meneliti dan lain sebagainya, dan dia meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah ijazah palsu. Ini ada kaitannya dari pemberitaan-pemberitaan di masa lalu. Apakah dia bisa terbebas dari jerat hukum? Gimana nih? Ada 6 koin di mana dia saat ini masih berusaha untuk bisa membebaskan diri dari jerat hukum. Ya, masih berusaha untuk menata, untuk mencari-cari kayak bukti bahwa dia tidak bersalah dan lain sebagainya. Berhasilkah itu? Gimana? 7 tongkat. Tidak semudah itu untuk bisa menunjukkan dirinya bahwa dirinya tidak bersalah. Karena jejak digital di media sosial sangat-sangat tidak menguntungkan dirinya. Iya, pernyataan-pernyataan Roy Suryo sudah tersebar di mana-mana dan bisa menjadi tuduhan yang serius ketika dia tidak bisa membuktikan apa yang diucapkan. Bahkan Roy Suryo mengatakan bahwa Pak Jokowi yang membuat gaduh. Padahal menurut saya dia sendiri yang membuat kegaduhan. Bahkan salah satu orang yang paling depan mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi yang lantang. Selain Roy Suryo ada Rizal Padilla. Dan jejak digitalnya itu bisa menjadi bukti. Apalagi Roy Suryo kan mantan residivis. Hakim punya hak untuk menambah hukuman Roy Suryo nantinya ketika Roy Suryo terbukti bersalah. Waduh. Makanya di sini ada 7 tongkat, di mana dia harus siap untuk menanggung risiko atas dari ucapannya, dari pemberitaan terkait dia yang begini yang begitu, yang menuding ijazah palsu dan lain sebagainya. 2 kartu lagi untuk Roy Suryo. Transformasi menara putus. Menara putus ini adanya suatu proses hukum yang bisa membuat dirinya menjadi keteteran di sini, mengalami kehidupan yang nggak baik ke depannya terkait dari kasus ijazah palsu ini. Jadi perjuangan Roy Suryo untuk bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah sepertinya akan menghadapi kegagalan di sini karena adanya sebuah perubahan-perubahan yang begitu mendadak yang akan dia alami di dalam kehidupannya ini. Imbas dari pemberitaannya yang bersumber dari kata-katanya yang sudah dia unggah atau yang sudah diunggah di media sosial lainnya, ini menjadikan bumerang bukti-bukti atau bukti-bukti yang sulit untuk yang sulit untuk dilepaskan dari Roy Suryo ini, karena jejak digital itu sangat kejam. Walaupun dia sudah berusaha untuk menunjukkan, untuk mencari-cari bahwa dia tidak bersalah, bahwa dia melakukan itu karena terdorong dari unggahan seseorang di media sosial dan lain sebagainya, tapi dia tetap akan ada jeratan hukum nantinya. Jadi untuk Roy Suryo harus lebih gigih lagi menunjukkan atau mencari bukti-bukti yang bisa meringankan dirinya, andai kata bisa. Andai kata bisa. Percaya atau enggak, tapi ini make sense ya teman-teman. Pernyataan-pernyataan Roy Suryo yang sudah tersebar kemana-mana bisa menjadi bukti ataupun bumerang bagi Roy Suryo sendiri ketika Roy Suryo terbukti bersalah. Oke, saya kira dicukupkan sekian informasinya. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.